Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis matrik IE pada perusahaan PT Kereta Api Indonesia atau Persero yang beranggotakan Esa Hartanda Raka Akbar dengan NIM 90, Indriani Krisinaga dengan NIM 79, dan saya sendiri Muhammad Rian Fadilah dengan NIM 03. Konsep kerangka kerja. Metodologi matrik IE. Alat analisis strategi yang memetakan posisi korporasi secara objektif menggunakan matrik evaluasi faktor internal atau IFAS dan eksternal atau EVAS. Matrik ini membantu dalam menentukan strategi korporasi yang paling sesuai, grow and build, hold and maintain, atau harvest or divest. Dimensi internal atau IFAS mengukur kekuatan dan kelemahan internal perusahaan melalui internal faktor analisis summary atau IFAS. Parameter dinilai dari ulasan pelanggan mencakup aspek pelayanan, fasilitas, dan operasional stasiun. Yang kedua ada dimensi eksternal atau EVAS, mengukur peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal menggunakan eksternal faktor analisis summary atau EVAS. Analisis ini menangkap ekspektasi pelanggan, persaingan, dan dinamika pasar transportasi. Selanjutnya ada pengertian matrik IE, grow and build, kuadran 1, 2, 4, strategi ofensif atau ekspansif, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan inovasi layanan. Yang kedua ada hold and maintain, kuadran 3, 5, dan 7, strategi defensif, efisiensi biaya, perbaikan internal, dan pemertahanan pasar. Yang ketiga ada harvest and or divest, kuadran 6, 8, 9, strategi diversifikasi dan pengurangan aset non-produktif. Selanjutnya ada analisis strategi PT KAI Persero, studi kasus corporate, mengaplikasikan model matrik IE secara empiris kuantitatif berdasarkan ulasan pelanggan nyata untuk memetakan arah strategi PT KAI dan menghadapi tantangan dan peluang di sekitar transportasi publik. Selanjutnya ada dibacakan oleh teman saya. Ya, langsung saja diidentifikasi faktor SWOT-nya, di mana SWOT itu sendiri adalah strength, weakness, opportunities, dan juga threat, yaitu dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, strength yang bisa diambil dari PT KAI ini adalah yang pertama, fasilitas stasiun ini bersih, rapi, dan juga terus meningkat, alias terus memberikan inovasi terbaru. Dengan banyaknya ulasan positif yang terdapat pada review, yaitu 5 ulasan positif. Lalu ada pelayanan cepat dan ramah tentu dari petugas-petugas, yaitu dengan 3 ulasan positif, lalu juga dengan loyalitas yang pelanggan yang tinggi, karena mendapatkan 8 ulasan positif. Lalu untuk weaknesses atau kelemahan ini, pelayanan petugas walaupun terdapat yang ramah dan juga cepat, namun tetap ada yang merasa bahwa petugas itu masih kurang sopan dan arogan, yaitu dengan 6 ulasan negatif, lalu juga dengan area stasiun yang tidak aman atau nyaman akibat porter dan juga ojek liar yang terdapat pada pintu keluar utama. Nah, hal ini menjadikan 3 ulasan negatif ini terdapat pada review. Lalu juga ada harga tiket yang tidak sebanding dengan kualitas, di mana ada beberapa ulasan, yaitu dengan 2 ulasan negatif ini yang menunjukkan bahwa kualitas tidak sesuai dengan harga tiket yang ditawarkan. Lalu untuk pada opportunity-nya atau peluangnya, kita bisa melihat bahwa loyalitas pelanggan ini masih tetap positif, sehingga 8 ulasan baik ini terbilang sangat positif banget. Lalu untuk peluang yang perbaikan SDM juga bisa tingkatkan lebih lanjut melalui dengan pelatihan atau peningkatan protokol layanan tersebut. Lalu untuk pada ancaman, yaitu dengan bagaimana kalau misalnya ekspektasi pelanggan itu semakin tinggi terhadap pelayanan, sehingga tidak bisa kita, PT KAI tidak bisa menyamakan dengan ekspektasi tersebut. Lalu juga dengan adanya, apa sih namanya, alternatif lain, transportasi lain seperti pesawat, bus, travel, atau yang lainnya. Dan juga ada porter dan ojek liar yang kenyamanan pelanggan saat keluar dari stasiun. Next. Ini adalah sebuah 9 kuadran materi kayaknya.
internet eksternalnya, terdapat kalau misal nilai skornya itu ada di 2,5 untuk IVAS dan juga 2,4 untuk EVAS. Nah, nilainya ini berarti kita berada pada kuadran, eee, tengah ya, atau bisa kita bilang di 5, yaitu dengan hold atau maintain. Karena bisa dibilang bahwa ini tidak tepat di ambang batas dan juga sedikit di bawah rata-rata untuk EVAS-nya. Nah, next, kita bisa lihat bahwa nilainya ini terdapat pada seperti tadi, S1 ini adalah strength, yaitu strength pertama adalah fasilitas stasiun bersih dan rapi, dengan bobot nilainya 0,25 dan juga ratingnya 4. Lalu untuk pelayanan CS dan repot cepat ini strength kedua, yaitu dengan bobot 0,15 dan juga 4 dengan skor 0,6. Lalu dengan W1 atau weakness, kita bisa melihat bahwa petugas kurang sopan dan agrogan, yaitu dengan 0,3 dan juga 1 ratingnya 0 dengan skor 0,3. Lalu dengan area stasiun yang tidak aman dan nyaman, yaitu dengan 0,2 bobotnya rating 2, yaitu dengan skor 0,4. Lalu juga weakness harga tidak sebanding dengan kualitas, eee bisa dibilang bahwa bobot 0,10 dan juga rating 2, yaitu hasilnya skornya 0,2. Bisa ditotalkan hasil total semuanya untuk bobot itu hasilnya 1 dan juga untuk skornya hasilnya 2,5 sehingga bisa dibilang kalau total itu total untuk IPAS yaitu 2,5 atau sedang. Nah, rekomendasinya adalah perbaikan internal dari si moderat. Nah, lalu untuk faktor eksternal ya, yaitu dengan opportunities-nya O1, pelanggan loyal dan lo pelanggan loyal dan pesan positif. Eee, nah di sini kita bisa lihat bahwa pelanggan loyal dan lulusan positif ini, bobotnya itu 0,2 dengan rating 4. Ini bisa dikatakan bahwa lumayan tinggi karena ya seperti tadi, bahwa pelanggan loyal. Walaupun, beberapa ada weaknesses-nya, itu dengan pakai petugas kurang sopan, ada stasiun tidak nyaman, atau harga tidak sebanding, itu tuh tetap menjadi salah satu opportunity bahwa pelanggan itu loyal banget terhadap, stasiun atau, PT KAI. Lalu untuk peluang peningkatan SDM petugasnya itu kita bisa lihat bahwa nilai bobotnya 0,15, rating 3 dan 0,45, dan juga threat yaitu ekspektasi pelanggan makin tinggi, persaingan dengan transportasi lain, porter dan ojek liar mengganggu, dengan menjadikan totalnya untuk EVAS yaitu 2,4. Next, ini untuk bagian IVAS ya, next ya. Nah, untuk IVAS ini adalah salah satu, bentuk untuk lebih detail ya, karena nilai ini sama juga 0,2,5 dengan thread yang sama dan juga strength yang sama, weakness yang sama dan juga strength yang sama. Next. Ya lalu untuk sekarang adalah IVAS ya, seperti yang sama tadi yang dijelaskan bahwa ini ada sebagian detailnya, yaitu dengan banyak pelanggan, doang, opportunities dan juga threat-nya, yang verticals yaitu 2,4. Next, kita sambung lagi, untuk penjelasan selanjutnya akan diberikan kepada Indri. Silakan. Untuk hasil plotting dan kuadrat strategisnya, untuk yang skor IVAS diperoleh dengan 2,50 dikategorikan sedang, dan untuk skor EVAS-nya itu 2,40 dikategorikan sedang, dan untuk posisi PT KAI dengan kuadrat 5 atau hold and maintain berdasarkan matriks IE, PT KAI berada pada kuadrat 5 seperti yang sudah dijelaskan oleh Esa, yang berarti strategisnya yang tepat adalah hold dan maintain. Nah, itu fokus pada pemerataan pasar, efisien biaya, perbaikan tata kelola internal, dan inovasi moderat. Dan untuk rekomendasi pada KAI strategis korporat sendiri, yaitu yang pertama itu perbaikan protokol, layanan, dan pelatihan SDM. Dan yang pertama itu mengadakan pelatihan rutin tentang sopan santun, standar pelayanan, dan penanganan keluhan pelanggan. Yang kedua adalah menegakkan protokol antrian dan pelayanan yang adil di loket dan pintu stasiun. Nah, yaitu ada lagi penataan area stasiun dan keamanan. Yang pertama itu bekerja sama dengan aparat setempat untuk menertibkan porter dan ojek liar di area stasiun. Yang kedua, menambah rambu atau petugas keamanan dan jalur khusus penjalan kaki untuk meningkatkan kenyamanan. Yaitu ada lagi peningkatan kualitas layanan tanpa kenaikan harga. Nah, yang pertama itu melakukan evaluasi ulang terhadap standar kelas layanan atau misal kelas eksekutif agar sesuai dengan harga yang dibayar pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kebersihan dan fasilitas di dalam kereta secara berkelas.
berkelah. Yang terakhir adalah inovasi digital dan layanan pelanggan, yaitu menyempurnakan aplikasi mobile untuk pembatalan tiket, antrian virtual, dan notifikasi real time. Yang kedua, menyediakan kanal pengaduan yang lebih responsif dan transparan. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari PT KAI ini yaitu PT KAI memiliki posisi internal dan eksternal yang sedang dengan peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan SDM dan penataan area stasiun. Strategi hold and maintain sangat cocok untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan mode transportasi yang lain. Mungkin itu aja sekian dari kelompok 5 yang bisa dipresentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.